Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Tawakal kembali menjumpai Anda bersama saya Farid Hasan. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kita narasumber bernama Ibu Neneng. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Neneng kita juga sudah ada Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kami di Sama-sama, Tawakal. Alhamdulillah. Ya, langsung aja nih Pak Ustadz dan pemirsa di rumah. Ibu Neneng ini punya masalah dengan kehidupan rumah tangganya Pak Ustadz. Nah, untuk lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi, silahkan Ibu Neneng boleh bercerita ke kita. Saya tuh Mas sudah menjalani pernikahan itu selama 14 tahun. Sudah 14 tahun. Memang kalau dibilang untuk bilang cukup, kami belum merasa cukup Cukup maksudnya dalam arti? dalam ekonomi. Ya. Karena suami saya hanya seorang pedagang minuman di terminal dan kami sudah dikaruniai anak dua. Anak dua. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan kan tidak cukup Mas. Memenuhi kebutuhannya. Jadi untuk makan dan anak di rumah aja tidak cukup. Jadi saya membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah hidup, ya. dan anak. Saya sebagai tukang urut. Tukang urut, ya. Terus kemudian Ibu Neneng ini sendiri merasa mulai rumah tangganya nggak baik itu sejak kapan? Sejak awal tahun 2015. 2015. Mulailah Mas Farid prahara itu datang. Untuk di diri saya, suami saya sudah mulai berubah. Suami sudah mulai bertingkah aneh. Bahkan dia jarang pulang untuk memenuhi kebutuhan untuk anak dan keluarga itu tidak pernah. Jarang pulang dalam arti kata bisa beberapa hari atau bisa berbulan-bulan? Atau Bisa beberapa hari dan sampai minggu. Sampai berminggu-minggu? Iya. Ya, di situ tidak pulang. Sekalinya pulang, dia dalam keadaan mabuk. Dan saya juga dapat informasi bahwa suami saya itu ada main lagi di luar. Saya coba menegurnya, tapi apa yang saya dapatkan? Dia ringan tangan mukulin saya dengan melempar asbak dan dijedotinya saya ke tembok. Astagfirullah. Mas, kamu dari mana aja? Kenapa baru pulang sekarang, Mas? Berisik loh. Gue ngantuk mau tidur, minggir. Mas, Mas, kamu mabuk. Jadi begini kelakuan kamu di luar. Mas, jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu kayak gini sekarang, Jangan Mas? ngatur hidup gue. Minggir. Mas, aku malu punya suami kayak kamu. Kamu nggak bisa ngedidik keluarga ini dengan baik. Kamu ya, kamu berani ngajarin gue. Wanita. Pak Ustadz, ini lagi-lagi kasusnya adalah ketika ditegur. Ketika suami diduga melakukan kesalahan, ditegur sama istrinya, tapi justru istrinya dikasari nih Pak Ustadz, bahkan kekerasan ada di situ. Memang beginilah, ini kan sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita semua lah, para pemirsa sekalian, bahwa orang yang berumah tangga harus diingat bahwa tujuan rumah tangga itu adalah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Ketenangan lahir dan batin. Lalu mendapatkan mawaddah, mendapatkan cinta. Jadi istri mencintai suami, suami mencintai istri. Dan mendapatkan warahmah, kasih sayang.
Nah, ketiga-tiganya ini adalah, saya sering menjelaskan ketiga-tiganya ini bukan terpisah sendiri, sakinah sendiri, tapi ini adalah merupakan satu kesatuan. Ya. Sakinah itu adalah salah satu bangunannya adalah mawaddah. Kalau nggak ada mawaddah, maka ada orang dimulai dengan rahmah dulu, baru kemudian melahirkan mawaddah. Nah, di awal tadi pernikahan ibu tadi sudah benih-benih mendapatkan. Tadi ibu menjelaskan bahwa suaminya bekerja, mohon maaf tadi apa tadi jualan air misalkan mineral, ya. tadi bisnis kecil-kecilan dimulai dan belum misalkan belum cukup. Saya kira ini adalah proses dalam berumah tangga. Ya. Jadi tidak bisa berumah tangga langsung semuanya terpenuhi, tidak bisa, proses. Dan ibu tadi itu kemudian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ekonominya, maka membantu, ini juga merupakan tugas yang mulia. Jadi kewajiban dasar untuk menafkahi itu adalah ada pada ada pada seorang suami, dan suami sudah melakukan ikhtiar. Makanya ibu selain kemudian membantu untuk memenuhi tadi dengan apa itu tukang pijet tadi, itu ini tugas yang mulia, saling mengikhlaskan masing-masing. Tapi kemudian ternyata perhara itu muncul, yaitu diawali apa? Diawali dari tidak pulang. Kalau tidak pulangnya bekerja nggak apa-apa, gitu. Nggak pulang karena mungkin ada lemburan satu, 2, 3 hari sampai 1 pekan nggak apa-apa. Tapi ternyata kan tidak di luar sana. Tapi ibu cerita ada main lain, misalkan ada ini, kemudian ternyata minuman keras, kemudian akhirnya main tangan. Lah ini juga ada hal yang dilarang dalam agama, yaitu khamr, minuman keras. Minuman keras inilah pangkal dari fahisyah, pangkal dari perbuatan yang keji. Karena akan melahirkan apa? Melahirkan hatinya keras, kemudian akhirnya menjadi ringan tangannya, kemudian bahkan sampai memukul istri. Dan ketika seorang suami ringan tangan memukul istri, maka inilah awal petaka dari rumah tangga. Dan awal petaka itu dalam makna apa? Murka Allah turun, maka kemudian akhirnya apa? Allah cabut keberkahan rumah tangga. Akhirnya apa? Yang melahirkan adalah kemudian pertentangan, konflik. Ini kan sudah diawali tadi itu. Maka kembalilah kepada tuntunan agama. Bu Neneng, mohon maaf, saya boleh tanya, Ibu Neneng ada nuntut lebih nggak dari suami itu? Nggak ada. Pernah. Selama ini saya tidak pernah menuntut apa-apa sama suami saya. Saya menerima apapun keadaannya. Menerima Saya apa ikhlas adanya lahir ya. batin. Bu Neneng, setelah Ibu Neneng suaminya melakukan kekerasan kepada Bu Neneng, Ibu Neneng sempat melawan. Saya hanya bisa menangis saja, Mas. Saya hanya bisa menangis. Ini saya ngobatin, saya hanya bisa mendiam diri, saya hanya pasrah pada Allah bahwa inilah hidup saya, inilah takdir saya, nasib saya seperti ini. Hanya saya berdiam diri saja, saya hanya bersabar hati. Bu Neneng, saya mau tanya lagi soal yang tadi katanya suaminya Bu Neneng punya wanita idaman lain. Ya, Ibu Neneng bisa dapat informasi itu dari siapa? Dan apakah benar dia punya wanita idaman lain? Saya mengecek sendiri, Mas. Saya datang ke terminal tempat suami saya dagang. Awal mulanya teman-temannya semua menutupinya. Saya tanya, tidak tahu keberadaannya. Bahkan suatu saat istri dari teman saya tuh menceritakan semua kejadiannya, bahwa suami saya sering ketemu wanita, bahkan sampai ngontrak satu kontrakan. Ustadz, memang lebih dari satu itu diperbolehkan, tapi apakah semudah itu bisa menyakiti istri pertamanya gitu, Ustadz? Tuntunan agama memang ada, kalau kita meminjam istilah Syekh Muhammad Abdi itu, bahwa hukum dasar pernikahan itu monogami. Tapi ada ruang seorang suami itu berpoligami. Berapa jumlahnya? Masna, wasula, sawaruba. 2, 3, 4 batas maksimal. Nah, para ulama menafsirkan ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasula sawaruba ini tidak mudah gitu loh. Jadi ada persyaratan-persyaratan. Salah satu yang ditekankan oleh Nabi itu adalah al-adlu, keadilan. Adil apa? Adil secara ekonomi, adil dalam bentuk kasih sayang. Jadi kalau di dalam banyak riwayat menjelaskan, misalkan mohon maaf kalau kita beri contoh, Nabi misalkan para istrinya diberi, ada ekonominya dibagi rata, kemudian ada jadwal, kalau malam ini dengan Aisyah, besok malam dengan istri yang lainnya, misal Hafsah dan lain-lainnya.
Lah ini tadi kan kalau kita lihat persyaratan dasar saja nggak terpenuhi Mas Farid. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Jadi orang tidak mertawa ini sunnah Nabi melakukan tidak. Jadi aspek ekonomi. Yang kedua ada hal lain lagi, tidak semata-mata ekonominya, tetapi juga kasih sayang ini juga landasan pemahaman keagamaannya mesti kuat. Nah ini kan yang ketiga apa? Mesti memang tidak ada persyaratan kita kalau kita buka harus misalkan istri pertama mengizinkan itu administrasi negara mengizinkan syarat administrasi negara. Tapi di luar itu tidak ada kewajiban itu. Tapi kan harus ada kerelaan tadi itu, jangan sampai maunya ini berpoligami menghubungkan dua orang tapi justru menimbulkan konflik agama, mencegah perbuatan semacam ini. Berarti ini tidak dapatkan rasa adil tadi itu. Lah apalagi yang oleh Ibu Dede tadi kan dijelaskan tidak pulang, ekonomi juga terbatas, kemudian setelah itu kemudian mabukan, mental, ini tentu jauh dari tuntunan yang dimaksudkan oleh agama, bahkan ini sudah melanggar. Jadi ketika berminuman kemudian kontrakkan, kemudian tanpa sepengetahuan istri yang pertama, dan apalagi ini statusnya juga diperdebatkan, misalkan ini juga tentu agama tidak mengizinkan praktek yang semacam ini. Jadi tidak hanya keadilan tapi justru rasa sakit yang dia terima rasa tidak boleh. Jadi tidak boleh melakukan semacam itu, tapi justru kemudian menyakiti dan kemudian menindas hak istri yang pertama yang dilaluinya, yang dinikahinya ini. Ibu Neneng pada saat terima informasi dari istri temannya itu, kemudian tahu nggak kontrakannya di mana? Sempat ke sana? Saya tahu, saya sempat melabrak ke sana. Dan alangkah sakitnya hati saya temukan suami saya sedang berdua dengan perempuan jalang itu. Ternyata benar dia ada di situ. Benar. Bahkan saya mencoba meminta cerai pada saat itu. Kalau memang begini caranya, lebih baik ceraikan saya. Tapi suami saya sama sekali tidak ngomong, hanya memukuli saya dan langsung pergi meninggalkan saya dengan perempuan itu. Bu Neneng tahu informasi mereka sudah menikah atau tidak menikah status? Tidak. Artinya hubungan mereka di luar pernikahan? Iya. Mas, jadi selama ini kamu di sini sama perempuan ini. Mas, jelasin namaku. Siapa dia, Mas? Dia teman dekat aku. Emangnya kenapa? Tega kamu ya, nggak punya hati kamu. Selama ini kamu selingkuh di belakang aku. Lepasin, Api. Lepasin. Gue pukul. Wajar kalau aku selingkuh sama dia. Emang dia lebih baik dari kamu. Emangnya kenapa? Dengar tuh, lu tuh udah gak guna. Baik, kalau ini yang kamu mau, kita cerai. Terserah lo. Dan jangan pernah kembali sama aku lagi. Oh, saat ini suaminya melakukan zina nih di. Iya betul. Iya. Apalagi dalam statusnya seperti ini kan malah lebih keji lagi, fahisya lagi, karena dia sudah punya istri, kemudian dia bergaul dengan wanita lain lagi tanpa ikatan pernikahan, maka ini namanya perzinahan. Padahal kita sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 32 itu jelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, dan janganlah engkau mendekati perbuatan zina karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji. Keji itu kalau di dalam struktur bahasa Arab itu artinya adalah induk dari seluruh perbuatan maksiat. Maka ini tidak dibolehkan gitu. Mendekati sih nggak boleh, apalagi sampai praktek. Yang kedua, ini masuk namanya dalam kategori zina muhsan. Zina muhsan itu apa? Orang yang sudah menikah tapi masih melakukan perbuatan zina lagi, maka hukumannya itu bahkan dirajam. Kalau dalam hukum Islam dirajam itu dilempari sampai meninggal kalau orangnya tidak mau bertobat. Nah ini kan sudah sangat berat sekali. Yang ketiga, apa yang dilakukan yang ketiga lagi, sudah tahu dalam perbuatan maksiat ini, ketika istrinya mengadukan, justru dia main tangan lagi. Ini lebih lagi, ini tidak hanya melanggar tuntunan agama, tapi kalau dalam hukum negara, undang-undang KDRT kekerasan dalam rumah tangga ini masuk dalam kategori itu. Jadi ketika istri keberatan kemudian masuk mengajukan ke pengadilan, maka pengadilan tidak hanya memutus keluarganya tapi juga memberikan denda kepada
suaminya tadi itu karena dianggap pertama melanggar tadi, yang kedua melanggar melalui kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya ini. Bu Neneng, setelah kejadian itu suami Bu Neneng pulang atau sudah tidak pulang sama sekali? Awalnya pergi, tidak pulang-pulang, sampai akhirnya dia datang kembali. Meskipun hati masih luka, saya demi anak-anak Pak Ustadz, saya terima lagi, saya maafkan lagi. Tapi selang 2 bulan seperti itu lagi. Dia melakukan hal yang sama? Iya. Mohon maaf, dengan wanita yang sama atau yang berbeda? Tidak, yang berbeda. Terus gimana? Anak-anak gimana? Anak-anak sih tetap mencari ayahnya. Tapi saya bilang ayahnya sedang keluar kota, sedang nganter saudara yang sakit. Demi kejiwaan anak-anak Betul. saya, Mas Farid, Pak Ustadz, saya tidak ingin anak-anak saya kehidupannya, jiwanya terganggu dengan keadaan Bapak. Saya berusaha sendiri, saya menafkahi sendiri anak saya dengan mencuci, menteriskan di tetangga. Dengan perjuangan saya dititip di sekolah anak saya. Bu Neneng, pada saat kejadian yang kedua itu, anak yang paling tua umurnya berapa, yang paling kecil berapa? Antara 10 sama 9. 10 sama 9 tahun. Di usia itu memang usia yang sangat rentan, yang sangat butuh perhatian kedua orang tua. Jadi langkah Bu Neneng sudah tepat. Jadi ketika menyaksikan suami sedang melakukan penyimpangan dalam kehidupan berumah tangga, maka kemudian Bu Neneng menutup rapat-rapat ini supaya tidak tercium atau terdengar atau terlihat oleh anak-anaknya. Ini sudah langkah bagus. Pertama, untuk membentengi keadaan psikis anak supaya anak tidak mengalami guncangan. Yang kedua, supaya anak tidak melihat, sebab nanti ketika anak ini mendengar dan melihat, maka dalam teori psikologi dia pengalaman akan tersimpan di dalam memori bawah sadar dia. Nanti ketika dia usia remaja, usia dewasa, maka ini akan diputar ulang sama dengan dia akan mencari jalannya. Maka ketika anak ini tidak kuat kekuatan agama dan pengetahuannya, maka biasanya akan mengikuti jalan ini. Nah inilah yang sudah tutup. Yang ketiga Mas Farid, kita mendapatkan pelajaran para pemirsa sekalian. Jadi seringkali ketika kehidupan rumah tangga mengalami semacam ini, itu seorang istri itu memiliki jiwa besar. Apalagi jiwa besarnya apa? Dia rela memaafkan, berbesar hati memaafkan suaminya ketika suaminya diajak kembali ke jalan baik dan ada itikat baik tadi. Demi apa? Pertama, demi membina keutuhan rumah tangga. Yang kedua apa? Demi menjaga anak dan masa depannya supaya bersama anak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Prakteknya berulang lagi tadi kan. Nah inilah saya kira ini kan pelajaran berharga ya. Dalam berumah tangga mesti harus ada saling pemahaman, saling penghormatan, saling penghargaan. Jangan ada di antara keduanya itu saling mengkhianati melalui selingkuh tadi. Pengkhianatan semacam ini tidak hanya merugikan keluarga anaknya, tapi akan menghancurkan masa depan bagi bapak itu sendiri. Bu Neneng, kemudian setelah Ibu Neneng tahu dia sudah yang kedua kali melakukan selingkuh, apa yang Ibu Neneng lakukan? Saya berusaha sabar hati dengan menjalani kehidupan sama anak-anak saya. Dan suami balik ke rumah mau minta maaf kembali. Saya masih terima. Masih terima walaupun sudah 2 kali? Iya, saya sampai 2 kali dia minta maaf. Saya maafin, saya ikhlas. Karena Allah, saya demi anak-anak saya. Dan begitu juga hari selanjutnya ternyata terulang lagi Mas Pak. Dan lebih muda lagi umurnya lebih muda lagi di kosannya. Dan suami pergi, saya menegurnya. Dan pada akhirnya anak saya di bawah 1. Yang paling tua atau yang paling kecil? Tua. Yang paling tua. Jadi Mas Farid ya ini lagi-lagi ini kan saya ingin bertanya lagi, bagaimana Bu, maaf, praktek Bapak ini dalam aspek keagamaan, dia masih ikut tuntunan enggak? Enggak. Jadi Ibu menyaksikan tadi, jadi
Jadi awal mula kenapa praktek terjadi, Mas Farid? Ini kan karena benteng pertahanan keagamaan. Ketika imannya sudah menipis, terus lingkungannya yang lebih bebas tadi itu, peluang ada, maka hilanglah daya tahan karena ibu dan tidak ada daya tahan lagi, karena kan jauh, tidak terlihat, tidak menyaksikan, tidak mengawasi, kira-kira begitulah. Imannya tidak ada lagi berfungsi, maka orang kemudian terjerembab. Yang kedua, ini kan apa, Pak? Yang suami tadi kalau kita lihat dari karakternya memang sudah karakter tidak baik. Seharusnya mengambil pelajaran ketika yang praktek penyimpanan pertama tadi, ketika sudah dimaafkan istri, mestinya sudah kembali kepada jalan baik. Tapi ternyata diulangi yang kedua kalinya, diulangi yang ketiga kalinya. Bahkan kasus yang ketiga ini kemudian membawa anak perempuannya. Yang kita khawatirkan, anak perempuannya menyaksikan praktek penyimpanan yang dilakukan oleh bapaknya ini, maka nanti berpotensi kuat sekali anaknya akan berimitasi, akan meniru dia. Meniru pada saatnya dia akan mencari jalannya sendiri, karena apalagi sudah jauh dari pantauan daripada ibunya. Tentu kita mendoakan tadi itu. Yang berikutnya adalah hal yang penting bagi ibu di tengah keterputusasaan dan dikhianati yang bertubi-tubi dengan 3 kali ini. Ibu jangan sampai putus-putusan mengharapkan berdoa kepada Allah. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan Allah masih membukakan pintu maaf dan memberikan hidayahnya. Kalau misalkan ibu mau mengambil jalan, sudahlah, ini sudah kayaknya nggak ada potensi berbuat baik lagi. Mengambil jalan tadi misalkan mencari orang untuk mendamaikan, kalau nggak ada lagi pengadilan, ya itulah mungkin jalan yang bisa ditempuh. Ya. Ibu Neneng sudah pernah coba cari di mana keberadaan anak Bu Neneng? Saya sudah mencoba berusaha menemui anak saya, tapi dia benci saya. Berarti udah pernah ketemu? Iya, saya ketemu di sekolahnya, tapi dia pergi. Dia membenci saya. Kenapa, boleh tahu kenapa dia Karena bisa? ayahnya memfitnah saya. Sehingga anak saya benci sama saya, nggak mau ketemu dengan saya. Nah, kalau informasi Bu Neneng dapat informasi kalau ayahnya yang cerita ke anaknya itu dari siapa? Dari anaknya sendiri ke teman-temannya. Oh, anaknya bercerita kalau Ibu Neneng ini mohon maaf tidak benar gitu ngurus anak-anak Ya, segala macamnya. ya seperti itu. Gimana nih kalau Jadi seorang ini anak kan sudah mulai ini ya. dipengaruhi nih? Iya. Kalau dalam pandangan agama, ini bapak ini yang seharusnya memberikan pendidikan yang baik, atau kalau nggak mampu memberikan pendidikan yang baik, dititipkan di lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan pembinaan. Ini kan dua-duanya tidak dapat ini. Tidak, ya. Justru yang terjadi adalah menanamkan nilai-nilai Kebencian. pada anak tentang kebencian pada ibunya. Justru mestinya ketika orang tua laki-laki ini misalkan dalam keadaan seperti kasus Bu Neneng ini, seharusnya adalah menutup praktek ini. Yang kedua, tidak boleh mengajarkan anak benci pada ibunya dengan cara memprovokasi dan memfitnah tadi. Ini kan berbahaya. Mental anak akan makin rusak. Karena apa? Akhirnya membenci pada ibunya. Nggak ada lagi itu benteng penumpang untuk menanamkan, menjaga moral dan nilai yang baik pada anaknya tadi. Yang terbawa adalah nanti akan praktek pada bapaknya, ini akan dia saksikan, akan dia ikuti dan akan dia tiru gitu. Ini yang berbahaya. Tentu ibu sebagai orang tua biasanya anak itu memiliki kedekatan, jadi ada sinyal kuat pada batin ibu pada anak. Ya ibu jangan henti-hentinya di tengah malam dalam ibadah menengadahkan tangan memohon Tuhan. Pertama apa? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada suami. Yang kedua yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah menjaga anak ibu, jangan sampai mengikuti jejak ayahnya yang tidak baik, menyaksikan yang tidak baik tadi itu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah melindungi anaknya agar anaknya tetap dalam koridor agama yang baik. Ibu Neneng statusnya sama suami masih suami istri, maksudnya belum bercerai kan? Kalau Secara untuk bercerai secara hukum catatan negara ya, saya belum. Dan suami juga belum pernah mengucapkan menceraikan Bu Neneng. Sudah melakukan talak atau belum? Pernah sekali. Gua akan pulangin ke rumah orang tua. Bahasanya begitu. Jadi gini Mas Walid, memang di kalangan para ulama itu ada terjadi perbedaan pandangan. Ketika suami mengucapkan tolak itu mesti dari sore. Saya tolak engkau, misalkan suaminya Ibu Neneng menyampaikan saya tolak kau Neneng pulang, nah itu dijatuh. Tapi kalau dalam praktek, kalau saya lihat sinyal tadi apalagi gelombang pengadilan secara hukum negara itu masih statusnya masih dalam ikatan perkawinan.
Meskipun secara substansi agama ini nggak didapatkan lagi nilai-nilai perkawinan karena sudah menjauh dan masing-masing sudah berpisah kan gitu loh, dan nggak ada tanggung jawab apa itu baik nafkah lahiriah maupun nafkah batini kan. Tapi dalam ikatan negara melalui tadi itu sebenarnya ibu masih ada, Masih gitu. ada. Itu namanya pernikahan yang digantung. Pernikahan digantung, dana nggak bertanggung jawab, tapi negara masih menyatakan terikat. Jadi sesungguhnya ibu masih punya hak, untuk menuntut sama dia secara negara. Yang kedua, dia masih punya kewajiban karena diikat tadi itu belum jatuh secara hukum negara tadi gitu loh. Tetapi kan dia sudah melepas tanggung jawab. Ini kan menjadi apa ya? Menjadi tergantung. Artinya Ibu Neneng sudah boleh ya ketika dia mengajukan ke pengadilan untuk pisah, sudah boleh karena kan sudah nggak dinafkahin. Kalau yang pertama aspek tidak dinafkahi sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Yang kedua aspek penyimpangan melalui suaminya berselingkuh ini sudah sangat memenuhi karena apa? Dia sudah termasuk melakukan perbuatan apa itu fahisyah, perbuatan keji tadi itu, perbuatan maksiat kepada Allah, makanya sudah terpenuhi gitu loh. Artinya kembali ke Ibu Neneng ya. Tapi kembali kepada Ibu Neneng, kalau Iya. misalkan Ibu Neneng mengajukan ke pengadilan, terus biasanya begini Mas Farid, pengadilan itu tidak serta-merta langsung diputus. Dia akan dimediasi, Bapak benar mau menceraikan, apa nggak sebaiknya dipikirkan, ini kan punya anak, demi masa depan anak, sudahlah saling mengalah, Bapak bertaubat, Ibu juga memaafkan. Biasanya begitu, ternyata misalkan Bapak ini sudah Pak, saya mohon ampun, bertobat, saya akan biasanya damaikan, dikasih waktu nanti. Ternyata 6 bulan kemudian lagi, ini terjadi pertengkaran lagi, baru kemudian diajukan lagi, barulah biasanya begitu. Artinya tidak semudah itu. Tidak semudah. Ustaz, ya. Tapi kalau ketika yang pertama Bapak menyatakan tadi, udah, kamu mau cerai, udah saya terima, langsung langsung. dipukul palu sama pengadilan, jatuhlah talaknya tadi. Artinya usaha damai memang sudah tidak bisa Iya, ya. usaha Ustaz, damai, ya. tapi biasanya pengadilan akan berusaha menempuh mediasi supaya apalagi punya anak, tujuannya adalah supaya anak ini tetap dalam utuh jalinan ikatan suami istri orang tuanya. Iya. Bu Neneng, Ibu kalau misalnya suatu saat ketemu lagi sama anak Ibu yang pertama, Iya. apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya hanya ingin mengatakan, Mama kangen dek. Mama ingin ketemu. Maafkan Mama bila Mama salah. Mama sayang sama adik. Jadi ibu berbesar hati untuk memaafkan dan ibu akan mengasuh dengan baik. Ibu akan menjaga anaknya, ya Bu ya. Insyaallah Pak Ustadz. Ya baik. Ini saya kira sudah langkah yang bagus Ibu, langkah yang bagus. Bagaimanapun ini amanah Allah, Ibu punya tanggung jawab dan mudah untuk masa depannya untuk anaknya. Ya Ibu, ternyata ini anak Ibu, alhamdulillah. Di sini Ayo, dek. sayang, ayo. Kamu ngapain di sini? Mama kangen dek. Mama mau peluk kau dek. Maafin Mama dek. Mama kangen dek. Mama peluk dek. Penjahat. Kamu bohong. Mama kangen. Kamu kangen Mama dek. Dek, sini sebentar Sama yuk. ibu yang baik ada. Sini sama Om dulu sini sebentar Ibunya yuk. baik, ibunya ingin sama Duduk adik. dulu. Ya. Gini, namanya Nadia betul? Iya. Nadia ini ibunya Nadia. Ingin sebenarnya minta maaf. Iya. Sebenarnya kalau dari ceritanya sih nggak ada yang salah dari ibu Nadia. Cuma ini seorang ibu mau minta maaf sama anaknya yang belum ngerti apa-apa. Mungkin Nadia juga belum tahu masalahnya seperti apa dan kita juga nggak akan cerita. Tapi coba dengarkan dulu ibunya dia mau ngomong apa. Silakan. Bu. Ya. Ibu minta maaf deh. Maafin Mama. Karena fitnahan bapak kamu belum mengerti kesalahan Mama di mana. Tapi Mama yakin kamu akan mengerti. Kamu dewasa, kamu akan mengerti semuanya, Dek. Mama bohong. Mama penjahat. Mama penjahat di mana, Dek? Mama penjahat di mana, Dek? Saya mau tahu, Dek. Mama mau tahu, Dek. Bu Neneng, Mama mau tahu, coba Dek. pelan-pelan dulu Bu Neneng. Ini anak-anak, dia mungkin masih shock, masih belum ini kan jauh dari Bu Neneng. Coba ngomong pelan-pelan. Kamu tidak melihat mamamu sendiri, Dek. Mama bohong. Mama kangen, Dek. Mama kangen, Dek.
Mama tapi bohong. Bohong di mana, Dek? Nadia kenapa dari tadi ngomong mamanya bohong, kenapa? Mama pembohong. Emang yang Nadia dengar apa soal tentang mama? Pokoknya mama pembohong. Gini, Nadia, Pak Ustadz, Iya, iya. seorang ibu nggak akan pernah untuk menyakiti anaknya. Betul. Jadi Iya. jiwa besar ibu, pengorbanan ibu itu segala-galanya akan diberikan untuk anaknya. Iya. Untuk anaknya, bahkan kalaupun misalkan bertengkar dengan bapaknya atau anak salah, maka orang tua biasanya akan mudah memaafkan, apalagi seorang ibu. Jadi ibu ini kan apa ya, Allah memberikan salah satu bagian dari sifat kasih sayang Allah, ada namanya Rahim, itu kan ibu. Ini salah satunya adalah jasa besar karena kita ada di alam kasih sayangnya daripada seorang wanita, yaitu seorang ibu. Lah kasih sayang inilah yang biasanya akan terus mempengaruhi alam kehidupan seorang ibu kepada anaknya. Jadi bahkan anaknya dalam keadaan jauh dimanapun ada kerinduan yang luar biasa. Dan pagi ini kita menyaksikan bagaimana Bu Nenek ada kerinduan yang luar biasa pada anaknya karena berpisah beberapa saat tentu, mungkin karena anandanya ini kan berpisah beberapa lama, mungkin ada persoalan pesimisnya. Ya saya kira ini butuh waktu Mas Farid. Insya Allah Ibu Nenek juga bersabar sambil terus Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing anandanya ini di kelak kemudian hari, mudah-mudahan juga nanti akan tumbuh menjadi anak yang dewasa, kelak menjadi anak yang sukses, anak yang baik. Jadi Ibu juga perlu bersabar, tidak serta-merta, ini adalah butuh proses. Nanti insya Allah pada saatnya juga Nadia akan mengerti, dan tentu kita akan berharap Nadia akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang bergaul dengan lingkungannya. Ananda kelas berapa nak sekarang? Kelas 2 SMP. Alhamdulillah kelas 2 SMP, belajar yang rajin ya di sekolah, ikut mengaji, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ini menjadi bekal yang sangat baik untuk Nadia di masa depan menatapnya, dan mudah-mudahan Nadia nanti menjadi orang yang sukses, juga nanti akan bisa mengangkat derajat ibundanya, juga ayahandanya. Ini semua adalah keluarga besar dan tentu pada di sini. Maafin aku. Mama sayang Nadia, Mama sayang. Mama kangen. Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Sari, kita berbahagia sekali. Iya. Ada dua hamba Allah, ibu sama anaknya Allah pertemukan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kedepannya pada Bu Neneng sama Anandanya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya cuma minta satu pesan sih Pak Ustadz, boleh disampaikan ke mungkin ayahanda dari Nadia. Dan melalui forum yang bagus ini kepada ayahanda dari Nadia dan suami dari ibu ini, saya kira kalau ada pertengkaran segeralah kita kembali pada jalan yang baik. Bun, apalagi ibu tadi sudah berkesediaan untuk memaafkan. Yang terpenting adalah yang harus diingat bagi seorang suami, apalagi punya anak, adalah mengalah, bukan berarti kalah, mengalah untuk masa depan anak-anak kita ini. Dan ketika kita sebagai seorang pasangan suami istri sudah usia tua, ada satu yang kita harapkan adalah tumbuh pasokan kebaikan-kebaikan dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan ayahanda dari Nadia dan suami dari Ibu Neneng yang menyaksikan ini, mudah-mudahan tergerak hatinya dan kembalilah kepada berumah tangga yang baik lagi. Insya Allah Allah akan memaafkan dan Allah akan merahmati dari ikhtiar dari suami istri yang ingin membina rumah tangga yang baik untuk kepentingan masa depan anak-anaknya. Amin. Dan melalui pesan ini Ibu, saya kira jangan pernah berhenti, terus bertawakal kepada Allah dan memohon hidayah dan mohon petunjuk Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan bisa mengantarkan Ananda Nadia menjadi kelak menjadi orang yang bermanfaat dan bermanfaat. Dan pemirsa, satu hal yang harus kita pahami dari sebuah perselisihan di rumah tangga adalah anak. Karena anak akan selalu menjadi korban dari perselisihan itu. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.